Nah sekarang ada dalam Al-Quran disebutkan hafizu ala salawati was salatil wusta. Kata Allah, peliharalah segala salat-salat yang 5 waktu, was salatil wusta, dan peliharalah atas salatil wusta, wa qumu lillahi qanitin. Dan bangunlah kamu karena Allah, berdirilah kamu karena Allah, qanitin, dalam keadaan qanitin. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu salat wusta? Kita diperintahkan untuk memelihara salat dan salat wusta. Ternyata segala salat itu, salat wusta itu termasuk dalam perintah, dalam rombongan salat-salat yang dipelihara tadi. Tapi ternyata salat wusta disebutkan secara khusus. Berarti apa itu salat wusta? Nah, lalu di sini ada wal asru hiyas salatul wusta. Asar itulah salat wusta. Li sihhatil hadisi fihi, karena sahnya hadis pada salat wusta ini. Pada asar ya, karena sahihnya hadis menerangkan bahwa salat wusta itu salat asar. Fahiya afdalus salawati, maka salat wusta ini paling afdal segala salat-salat. Itu satu pendapat. Ada yang mengatakan salat wusta. Nah kemudian ada pendapat yang lain bahwa salat wusta itu hiyas subhu, yaitu salat fardu subuh. Nah, jadi kenapa ada ulama yang mengatakan bahwa salat wusta itu asar? Jawabannya karena ada hadis yang sahih yang menerangkan bahwa salat wusta itu salat asar. Nah, kemudian ada pendapat yang lain mengatakan salat wusta itu salat subuh berdasarkan ayat hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala salat dan salat wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu karena Allah qanitin, dalam keadaan kunut. Nah, dari ayatnya ini berarti salat wusta itu pakai kunut, berarti salat subuh. Idza qunuta illa fis subhi, karena tidak ada kunut kecuali subuh. Itu pendapat yang lain. Alasannya itu satu ayat, wali khabari muslimin, dan karena ada hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, liman yaktubu laha mushafan uktub was salatul wusta salatul asri. Nah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah sidin itu berkata kepada orang yang menuliskan mushaf untuk Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, uktub was salatul wusta salatul asri. Tulislah, ujar Siti Aisyah, salat wusta itu adalah salat asar. Summa qalat, kemudian Siti Aisyah berkata, sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi kayak apa? Jaga nangin tuh, jaga subuh dan jaga asar. Nah, karena dari dua salat nang ini, salat asar itu salat terberat untuk siang. Kalau zuhur, biasanya orang Bagawi istirahat. Tapi kalau asar, nyamanannya guring, asar. Iyalah kok. Nah, nyaman guring. Nah, tapi dalam Syafi'i, bahasa Syafi'i memang memilih asar. Nah, tapi ada pendapat lain kan tadi subuh. Nah, lalu setelah salat wusta, nang secara khusus disuruh kita memelihara nang ini, apa berikutnya? Wa yali has-subhu, lalu diiringi oleh salat subuh.
Tsummal isya, kemudian isya. Rata-rata ini ngalih-ngalih asar, sibuk begawi, sibuk di jalan datang di kandangan kan asarnya nyaman-nyaman gas nih. Nah, bubuhan nang begawi, bubuhan tukang. Biasanya asar nang ini alang-alang. Nang katujuh guring, alang-alang guring juga. Itu. Lalu subuh berat, rahatnya nyamannya guring. Nah, makanya bagus pada kita nih dah. Orang ya hayu qayyum la ilaha illa anta aja. Ada kita tambah subhanallah wa bihamdihi subhanallah astagfirullah. Sehingga talandung mereka yang kebetulan kadang awak ada bakami, kadang awak ada bihira. Jadi ada yang bihira nyaman banget sambil behenyot. Nah, lalu subhanallah wa bihamdihi subhanallah ada mengurangi. Asal jangan terlalu cepat ha. Ini benar tukang baca ngantuk lo sidin, anak aja cepat sidin. Anak bihira aja juga. Makanya apa nih gitu? Kalau memang anak bihira jangan dipaksakan. Biar kada pakai bacaan gitu. Kalau kowe kan beles makulisingan menjaga mengapit-ngapit nih. Lepas jauh lo biasanya. Nya kan yang penting kita kada terlalu cepat qamatnya kayak itu. Kasihan nang mandi. Terus. Nah, lo isya. Isya memang rata-rata ngalih. Jadi setelah asar, salat wusta, subuh, isya. Summal zuhru, kemudian zuhur, summal maghribu, kemudian maghrib. Maghrib itu paling nyaman. Pembanyaknya berjamaah maghrib. Nyaman. Makanya nyaman Allahumma ya imal gin taranja. Waktu sembahyang maghrib, waktu sembahyang fardu nang lain, terus datang langsung azan. Jarang talambat. Nah. Terus ya. Kemudian kama stadzaru syaikhuna fil adilati wa inna ma faddalu jama'at as-subh isya li'annaha fi ma'asyaq. Nah, jangan jadi pertanyaan salat wusta dalam mazhab Syafi'i asar. Tetapi kenapa untuk fadilat berjamaah itu lebih besar fadilat subuh dan isya? Kan ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sembahyang isya berjamaah bagaikan beribadat setengah malam. Barang siapa yang sembahyang subuh berjamaah bagaikan beribadat seluruh malam, semalaman suntuk. Sementara dikatakan tadi salat asarlah salat wusta yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Kenapa dilebihkan nilai sembahyang berjamaah di dalam subuh dan isya? Jawabannya li'anna fihima asyaqqu. Li'annaha fihima asyaqqu. Karena bahwasanya berjamaah pada salat nang dua macam isya dan subuh ini lebih musyaqqat, lebih berat dirasa. Secara bujur, mun kita ada simbolkan mulai maghrib sampai isya, parut sudah mulai keroncongan. Itu untuk isya. Tambah lagi kadang-kadang nang paling nyaman itu buah makan. Bila habis bulik, apalagi bayi-bayi jalan kita nih, bulik, makan nyamannya. Santai aja lagi. Apalagi nang katujuh makan di warung. Waktu isya paling banyak warung berisi. Berat dirasa. Kemudian kalau subuh jelas rahatnya nyamannya guring, tuh bang deh. Nah, karena berat, disinilah nilai kenapa salat fardu isya dan fardu subuh itu berjamaahnya sangat dianjurkan dan dilebihkan nilainya. Nah, kemudian ternyata mazhab umat baginda Nabi SAW ini ada 5 kefarduan salat. Ternyata dari seluruh salat 5 waktu ini mengumpulkan salat-salat orang-orang umat-umat terdahulu. Dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, kanatis subuhu salata Adam. Salat fardu subuh itu salatnya Nabi Adam. Wal zuhru salatu Daud. Salat zuhur itu salatnya Nabi Daud.
Wal asru salatu Sulaiman, dan salat asar itu salatnya Nabi Sulaiman. Wal maghribu salatu Yaqub, maghrib itu salatnya Yaqub. Wal isya'u salatu Yunus alaihi wassalatu wassalam, dan isya itu salatnya Nabi Yunus, atas mereka salawat dan salam. Nah, jadi subuh Adam, zuhur Daud, asar Sulaiman, maghrib Yaqub, isya Yunus. Nah, kita semuanya mengumpulkan itu semua. Nah sekarang, isya ada adik? Berapa? Berapa adik? 53. Ini berapa? Oh 58, dia banyak dulu ya. Habis. Nah sambungannya, karena yang jadi pertanyaan, kayak apa hukum orang yang ketika masuk salat kemudian dia kainah, kada langsung mengerjakannya? Berdosa kah, kada kah? Nah, masuk waktu isya jam 7:53. Ternyata pukul 9 hanya tersembahyang. Berdosakah sidin ini terlambat sampai ke sana ataukah kada? Nah, insyaallah ada penjelasan minggu kaina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah ala kulli halin 'adhaka min halin nar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله